penambang-penambang liar yang punya konsekuensi hukum. Ditemui di ruang kerjanya Selasa tanggal 9 Juni 2020 Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rotendao dan Kabupaten Saburai Jua, Salomi Asadoma Esos membenarkan bahwa penambangan liar kian marak terjadi di wilayah Kota Kupang. Tetapi pihaknya telah melakukan sosialisasi sekaligus pemberitahuan agar para penambang memberhentikan kegiatan penambangan. Sebab kegiatan tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal 158 yang mengamanatkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin IUP-IPR dan atau IUPK, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Terkait dengan tambangan liar yang kita lihat di sekitar Kota Kupang, kami dari Dinas Pertambangan atau Dinas ESDM, khususnya dari cabang Dinas ESDM, kami sudah langsung turun ke lapangan ketika kami mendapat info bahwa ada pertambangan liar yang terjadi di sekitar Kota Kupang. Kami sendiri sudah langsung mendatangi akan lokasi pertambangan tersebut. Dan di situ kami juga sudah langsung menemui tuan tanah atau yang punya lahan. Kami menanyakan apakah ada izin, apakah sudah mengetahui bahwa di dalam kota ini kan segala sesuatu itu harus ada aturan dan undang-undang. Kami juga manggil akan CV atau ini yang dinambang ini bukan langsung dari pemilik tanah, tetapi ada pengusaha-pengusaha luar yang datang untuk bekerja sama dengan tuan tanah untuk menambang. Jadi kami juga sudah memanggil akan dari pengusaha ini dan kami bertanya, tetapi khususnya kemarin itu kami turun di Fatukua. Ada satu lokasi yang sudah beberapa lama dijalani untuk tambang, tetapi ketika kami bertanya, mereka mengatakan bahwa mereka sudah punya izin dan izin itu izin untuk pemerataan. Dan ketika kami bertanya bahwa bisa ditunjukkan surat izin untuk pemerataan, mereka mengatakan bahwa punya dan kami juga sudah melihat, tapi izin ini dikeluarkan oleh kantor kelurahan, sedangkan kelurahan sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin seperti itu, kecuali mereka mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi untuk selanjutnya mereka dalam pengurusan ini ke kantor-kantor atau dinas-dinas yang menangani pertambangan seperti PU dan juga dinas ESDM. Ketika kami turun dan menanyakan ini, mereka cuma mempunyai surat seperti itu dan kami secara langsung mensosialisasi bahwa semua pekerjaan ini itu dia punya aturan dan undang-undang yang harus dipenuhi. Karena kalau tidak, itu dia mempunyai konsekuensi hukum. Ada undang-undang yang mengatur, ada denda dan ada hukuman kurungan. Jadi secara tidak langsung kami juga sudah mensosialisasikan kepada mereka dan kami langsung menyuruh mereka untuk stop, dan kami juga sudah bersurat kepada CV atau pengusaha yang menangani pertambangan liar ini dan juga kepada yang kait di dalamnya, kelurahan, polsek dan yang lain-lainnya. Kami sudah bersurat untuk mereka dapat mengawasi dan mengetahui bahwa undang-undang atau aturan yang ada itu tidak memperbolehkan ada penambangan di dalam kota itu sendiri. Jadi undang-undang yang mengatur tentang pertambangan ini itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan itu mengatur bahwa kalau ada pertambangan yang tidak mempunyai izin, itu dia dikenakan sanksi atau hukuman sebesar 10 miliar atau kurungan selama 10 tahun. Ya, seperti itu. Salomi juga meminta kepada para penambang untuk keluar dari wilayah Kota Kupang untuk mencari penambangan di wilayah yang memiliki izin. Selanjutnya itu pertama kami bersurat yang mengatakan bahwa
kegiatan yang dilaksanakan harus dihentikan. Sedangkan kota ini tidak ada lokasi pertambangan, sehingga mungkin mereka bisa mencari lahan di luar kota, kabupaten lainnya yang mempunyai kewenangan untuk ada daerah pertambangan. Ketika ditanya mengenai alasan mengapa Kota Kupang tidak membolehkan penambangan, dirinya menjelaskan bahwa Kota Kupang sendiri tidak memiliki rencana tata ruang wilayah RT/RW untuk penambangan. Tidak ada RT/RW-nya, sehingga memang tidak dibolehkan ada pertambangan di dalam kota sendiri. Tidak boleh karena memang di kota itu tidak ada tata ruang yang membolehkan pengusaha untuk menambang. Salomi juga menegaskan kepada pihak pengusaha yang melakukan penambangan di dalam wilayah Kota Kupang dan Kabupaten agar dapat memahami undang-undang penambangan. Para penambang atau pengusaha yang punya kegiatan menambang seperti yang terjadi di dalam kota dan juga di kabupaten-kabupaten lain, itu mereka harus memahami aturan-aturan yang berkaitan dengan penambangan, baik yang di dalam kota maupun di luar kota, karena ada beberapa syarat yang harus mereka penuhi untuk mendapatkan izin menambang. Jadi tidak dengan seenaknya atau sesukanya, sehingga mereka mengerti kami harus memenuhi dulu beberapa syarat untuk mendapatkan izin, baru bisa melakukan kegiatan penambangan. Karena ada konsekuensi hukum di dalam ketika kita melakukan penambangan liar. Itu ada beberapa undang-undang dan aturan yang sudah mengikat, sehingga kegiatan-kegiatan yang tanpa surat izin itu adalah liar. Karena sudah jelas bahwa di dalam kota sendiri tidak diperbolehkan ada penambangan. Jadi para pengusaha diharapkan bisa mempelajari sebuah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mereka melakukan kegiatan ini, dan itu ada izin wilayah. Jadi itu harus diketahui oleh dinas, cabang dinas, baru mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Ada 3 tahap untuk memperoleh izin pertambangan ini, yaitu pertama itu izin wilayah atau WIUP, yang kedua itu izin usaha eksplorasi, dan juga izin produksi. Itu ada 3 yang harus dipenuhi untuk mendapat lokasi penambangan. Setelah itu semua sudah selesai, baru bisa beroperasi. Pada pengusaha ini diharapkan mereka mengerti aturan, mengerti persyaratan yang diharuskan atau disyaratkan untuk ketika mereka bekerja nyaman dan tidak dikejar-kejar oleh penegak-penegak hukum yang harus melakukan pekerjaan mereka. Para pengusaha bisa berkonsultasi dan bisa berkoordinasi dengan kami di kantor dinas atau di kantor cabang sendiri tentang semua persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mereka melakukan pertambangan.